Di sini ini bersih. Nah, ini berarti suhu dan kelembapan aman tuh. Nah, bersih di sininya. Nggak ada gendong seperti pusar bendol di sini. Ini biasanya nggak lama ayam pun bisa mati. Nggak sehat karena penyerapan nutrisinya itu di karbitan, jadi prematur. Jadi penyerapan kuning telurnya belum maksimal, dia udah keluar. Kalau kayak gini berarti itu pas, bukan maksimal, tapi pas settingannya itu benar-benar sudah pas ya. Ini lebih kecil kan kapasitas hatchery-nya daripada yang di atas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur peternak muda dimanapun anda berada. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa buat video di kandang malam hari. Suasananya lama kali nih nggak buat video malam-malam. Ini tadi hujannya cukup deras sekali, sempat mati lampu juga. Tirai untuk pembesaran materi-materi seperti sengkuni, lignan, australop itu kita tutup ya, karena ayamnya masih ada yang di bawah sebulan. Itu juga kadang tampias, makanya kita tutup. Alhamdulillah ayam masih sehat-sehat dan semoga terus sehat. Semoga juga di kandang kawan-kawan sahabat Mas Wong semuanya sehat semua ayamnya, nggak ada kendala ya. Ini penuh semua kawan-kawan, doakan ya kandangku yang baru cepat selesai. Itu udah sesak, itu udah sebulan pas hari ini nih. Ini betina semua nih, materi-materi ini. Berdiri. Oh, si gagah ini, kan tegap jangkis ya badannya ya. Malam-malam ini kita lur, alhamdulillah ini. Dah, itu koloni juga udah pernah tak buatkan video lah ya. Hari ini ada tips menetaskan telur. Kawan-kawan masih aja yang bertanya kok netesnya mundur, kok netesnya maju. Ya kadang juga kan video-video udah lewat ya, saya juga mau kasih tips lagi supaya menetasnya benar-benar maksimal. Ini kita juga kebetulan malam ini saya setting telur itu setiap malam Rabu ya, bukan malam Jumat lagi. Ada perubahan. Ini ada beberapa telur materi juga yang mau kita untuk regenerasi. Ini telur Isabel Legon 8 butir ini persilangan Spleket Sussex ya. Apa sih Spleket Sussex? Spleket Sussex silahkan di googling ya. Spleket Sussex dengan Australian Orpington ini penyilangan, kodenya SE F1 Spleket Sussex Australop ya. Ini saya gunakan untuk mencetak induk arahnya untuk black permut terus ke depan. Saya sebagai seorang penyilang seperti ini supaya mendapatkan pacak yang lebih oke ya. Kedua ayam ini sama-sama impor ya. Jantan Spleket Sussex masih tetasan impor, Australopnya juga masih tetasan telur impor. Jadi kalau impor ya, info dulu. Jadi kalau impor itu nggak ada yang bisa kita datangkan ayam. Kita datangkan itu telur, kebanyakan dari Turki. Nah di Turki sana juga banyak peternak seperti kita. Kita harus pinter seleksi. Pernah mas datengin telur tiba-tiba zong semua yuk? Pernah hai. Berapa sih rata-rata telurnya mas? Telur dari sana sampai Indonesia sekitar 150 sampai 170 ribu per butir. Ingat, per butir. Nah, tapi ya enggak apa-apa. Akhirnya kan sekarang sudah menunjukkan hasil seperti ini. Coba kawan-kawan tengok tuh. Telurnya nggak ada yang kecil. Ini egg tray yang besar, egg tray 42 ya kawan-kawan ya, 42 butir. Tuh kalau dimasukkan ke kerdus, egg tray kerdus seperti itu tuh. Sama layer ya udah-undi ya bos, tapi ada yang lebih besar juga tuh. Nah yang ini sekitar 70-an gram mungkin. Kok enggak ini mas, enggak egg bending ayamnya? Ayamnya ya memang sudah ideal, bukan perkara ini premix, bukan perkara ini ada tambahan suplemen lain, bukan. Ini karena memang genetik ayamnya pinggul, atau pernah saya kasih
Di cara memilih induk yang tak raba pakai 2 jari namanya tulang pubis. Tulang pubis apa pubis? Pubis. Nah ya kui. Lah Elba kencang mas telurnya ya. Kita lihat Elba kan telurnya nggak seberapa besar. Jadi bukan hanya perkara ayam itu didesain dengan telur banyak, bukan. Kita harus membuat ayam yang benar-benar ideal. Makanya ada persilangan-persilangan materi di dalamnya supaya mempertahankan agar ayamnya itu mempunyai karakteristik yang sesuai. Ini juga menunjukkan hasil dari 2 tahun ke belakang kita proses menyilangkan kemarin. Ya hasilnya seperti ini. Kok dilap sih mas? Apa nggak aman? Beberapa sumber mengatakan malah inilah. Kalau sepengalaman saya kurang lebih sekitar bapak ya 7 tahun itu aman. Pakai apa kalau nggak ada disinfektan Rodalon? Pakai air hangat cukup. Justru nanti telurnya mulus seperti itu, nggak ada tembelek-tembelek yang nempel-nempel kayak gini itu. Masa kotor kayak gini mau kita masukkan di dalam alat tetas? Alat tetas itu harus steril, benar-benar steril. Terus juga ada bakterinya di situ, jadi kita nggak mau DOC kita nggak sehat, menetas tuh harus segar. Nah, nih ya, juga kebetulan ada yang menetas, jadi peternak mandiri kayak gini, netas masuk ayamnya kan, jadi siklusnya muter tuh, gemoy-gemoy kan, DOC-nya lur. Nah, ini khusus ya, ini khusus nih, mesin tetas kita ada 3, 1, 2, 3. Jadi yang bawah untuk hatcher, untuk menetaskan, yang atas 2 unit ini untuk setternya atau untuk pengeramnya. Jadi masuk minggu pertama, ya kan? Masuk minggu kedua, masuk minggu ketiga. Yang pertama kita taruhkan ke bawah. Berarti kalau peternak mandiri sekarang Mas juga sarankan lebih dari 1 alat ya Mas. Betul, supaya kita nggak capek. Jadi kan bersihin alat tetasnya cuma yang bawah ini, yang atas itu paling ganti air, nambah air gitu aja. Dan tidak mengganggu telur-telur yang masih muda. Kan pasti ada 3 usia. Kenapa 3 usia? Kita siklusnya itu 7 hari pengumpulan atau seminggu. 7 hari pengumpulan atau seminggu kan pas. Kan kalau dibagi 3 itu 21 hari bagi 3 kan 7 hari. Nah kawan-kawan, apakah perlu juga 3 unit disesuaikan dengan kapasitas cetak telurnya? Yang jelas minimal ada 2 deh. Contoh mas, saya dalam seminggu menghasilkan 100 telur. Berarti Anda perlu setternya itu minimal kapasitas 200. Ya toh, mudeng lah ya. Jadi kalau kapasitas setter 200, hatchernya minimal 100. Karena kita main 3 siklus. Tapi nanti di sini tetap balik loh ya, bukan hatcher yang sebenarnya. Kalau hatcher sebelumnya 18-19 hari nggak usah dibalik. Kalau di sini kan masih 14 hari masuk sini. Jadi kalau setter kapasitas 200 masuk nih minggu pertama, minggu kedua mau masuk, telur tertua turunin di sini. Terus siklus itu jalan. Jadi kalau kawan-kawan tidak percaya 10 induk 15 induk ya mungkin belum memiliki ayam yang modern, dalam artian yang cocok dengan harga pakan. Ini kurang lebih berarti 5 kali 6 30 tapi yang wis arep afkir ya nih sekitar masuk 140 butir. Berarti rata-rata berapa? 2 kali 7 140. Nah, dari 30 enek sing 5 ya. 5 nomor 5 ya, kurang lebih sekitar 28 atau berapa ya, lumayan lah. Lumayan karena kan ada induk master. Jadi induk master itu gimana sih? Penyilang itu seperti saya dengan mitra, produksi telurnya akan menang mitra karena mitra ayam jadi, ayam saya ayam bahan yang perlu penyilangan. Jadi seorang penyilang ini ya lumayan juga modalnya. Kalau mitra-mitra atau konsumen-konsumen sudah dapat ayam jadi yang sudah bagus. Nah kalau saya ini kan ada ayam bahan yang maksudnya setengah perjalanan sebelum di finishing Australop. Itu udah wajar, itu udah kode alam. Terus pembaliannya gimana? Pembaliannya disekat-sekat kayak gini nggak masalah. Ini kan ada materi, telur materi. Pembaliannya digeret gini aja dulu. Digeret satu sih. Jadi nah diginikan, dinding, geret. Nah sekali aja. Kalau 2 kali dia balik ke posisi
yang awal. Tuh, malah anak sing glinding kamu. Yang penting nggak boleh runcing begini ya. Runcing begini nggak apa-apa kalau dia yang tumpul, tapi kalau yang runcing di atas begini nggak boleh. Ya paling bagus seperti ini. Dan alat tetas juga kawan-kawan usahakan ada ventilasinya atau ada oksigen yang masuk. Jangan dikira telur ayam ini nggak butuh oksigen. Ini di bawah ada, di satu sisi juga untuk mengatur kelembapan. Ini bawah ada. Sebenarnya ini didesain untuk supaya kalau netes di sini kita nyapuin bulunya enak, bersihin, nyemplung di sini. Tapi kita ada sirkulasinya nih di sini. Tapi nggak ngeplong. Nah, nggak ngeplong kan? Tuh. Di sini lurusnya sini, tapi lubangnya di sini ke bawah nih, di bawah. Nah, nggak ngeplong supaya masih agak tertahan sedikit. Jadi nggak lewat-lewat seperti itu. Kunci simpelnya, kalau suhu kurang silahkan tambah lapisan aluminium foil di seluruh dinding. Kalau kelembapan kurang silahkan tambahi air dan coba kasih ventilasi. Kenapa? Supaya suhu yang di dalam agak tersapu. Kelembapan tinggi, ventilasinya kurangin, suhunya naikin, tertekan. Kalau aku ngecek telur udah nggak pakai ini, sebenarnya gini aja. Oh ya gini. Nah gini. Oh ini usia baru masuk, oh ya angetnya begini. Beda loh kawan-kawan, telur baru masuk sama telur tua itu lebih hangat telur tua. Dan telur tua itu membutuhkan oksigen. Sebenarnya telur-telur yang muda pun membutuhkan oksigen. Tapi telur tua lebih membutuhkan oksigen karena udah dalamnya udah berbentuk ayam. Wah, mau ngirup oksigennya dari mana mas? Jangan dikira nggak ada pori-porinya. Makanya kita bersihkan. Pori-porinya buka nggak mas? Aman dong kita bersih. Bayangkan kalau di sini masih ada apa tembeleknya gitu kan, dia aku paling nggak seneng banget kalau telur di alat tetas itu kotor. Kan mulus semua kan kawan. Wah nanti kalau ribuan gimana ya resiko, nggak bisa males. Ngongkon uang. Lah iya, kerjaan kayak gini aja. Bahkan di hatchery atau penetasan besar itu ada namanya fumigasi. Jadi telurnya itu difumigasi pakai disinfektan. Jadi benar-benar steril kalau kita mau menganut SOP yang benar gitu loh. Tapi kan kita peternak rumahan, ya gini aja cukup. Buktinya daya tetasnya bagus. Ya kan kalau fertilitas nggak ngaruh kawan-kawan, di sini nggak ngaruh. Tapi fertilitasnya bisa mati, ngaruh juga ketika apa overheat atau terlalu panas. Nah biasanya indikasi terlalu panas adalah ayamnya menetas prematur DOC-nya. Nah, jadi 19 hari udah netas prematur. Biasanya itu berlendir ya, itu kan pusarnya bersih tuh. Jadi pusarnya itu kita ambil ya. Dan penak nyontoh nih. Malah kelet ini. Nah, di sini ini bersih. Nah, ini berarti suhu dan kelembapan aman tuh. Nah, bersih di sininya. Nggak ada gendong seperti pusar bendol di sini. Ini biasanya nggak lama ayam pun bisa mati. Nggak sehat karena penyerapan nutrisinya itu di karbitan, jadi prematur. Jadi penyerapan kuning telurnya belum maksimal, dia udah keluar. Kalau kayak gini berarti itu pas, bukan maksimal tapi pas, settingannya itu benar-benar sudah pas ya. Ini lebih kecil kan kapasitas hatchery-nya daripada yang di atas. Ini dulu bukan lampu kan kawan, ini dulu pakai elemen pemanas. Di sini saya dorong kipas. Nah, cuman sekarang kita lampu aja deh. Keren nggak lur? Mesinnya kayak gini, aduh, mesinnya kayak gini nih, sederhana, tapi mitranya mesinnya ribuan-ribuan. Ya dari sinilah sumbernya yang dipelihara mitra-mitra itu. Sederhana tapi menghasilkan sebuah hal yang tidak sederhana kalau menurut saya, karena apa, di mitra-mitra itu ayamnya itu ayam yang diharapkan lah ya. Diharapkan untuk menambah penghasilan dan perubahan hidup. Gaya nih rek ngomong. Ya, amin. Oke. Induk apa? Induk boyo lagi. Aduh. Telurnya nggak dua lur kayak gini lur, memang gede-gede lur. Makanya sudah nggak kaget kalau telur-telur yang kayak gini. Di samping ya itu memang genetik ayamnya. Genetik ayamnya kan kawan. Ya telurnya saya kira masih tolerir sih, warnanya masih, buktinya yang infertil juga tak kasih ke kawan-kawan, dibeli juga mereka masih menganggap ayam kampung. Cuman memang waktu itu kaget dalam artian, telur apa mas gitu kan, kok gede-gede gitu. Ya gimana, kayak gini
Memang harus didesain ayam modern, didesain telurnya gede supaya menghasilkan DOC yang gede juga. Telur juga kan menetasnya bagus, nah, oval kayak gini, bunder, nah, bagus telurnya menetasnya ini. Nah, wis remuk sebagian nih. Telur Isabel menetas. Nah, ini telurnya nggak banyak darahnya di dalamnya. Nah, nggak, maksudnya nggak sampai berdarah-darah gitu, enggak. Luka tak berdarah. Gitu tipsnya. Yang terpenting adalah bagi saya dibersihkan telurnya. Mesin juga kalau habis menetas kayak gini ini dibersihkan. Ini dipel nanti. Dipel bukan dipel pakai pel, pakai lap, dilap. Bulu-bulunya kan ada di situ tuh. Ya, bahaya juga bulu-bulu itu ke pernapasan ayamnya. Itu ada sebagian yang menetasnya saya enak telur. Jadi buka-buka ya. Oke, mantap. Gitu dulu ya kawan-kawan, itu tipsnya. Gua obses, saya pasti kalau di hatchery itu gua obses gitu dulu. Semangat malam-malam ya. Setiap minggu peternak mandiri pasti setting telur. Setiap minggu peternak mandiri pasti punya panenan DOC. Setiap minggu peternak mandiri pasti panenan ayam kiloan. Nah, itu kalau Anda yang nggak percaya siklus ya salah, mungkin Anda belum praktek. Ya, ini hasilnya alhamdulillah mantap, hasilnya bagus. Oh ya, lebih kok ini berarti ya. 102 150. Oh, 150 pirong. Ya, ini 4 udah 12, itu 42 butir. Berarti 150-an sekian, hampir 160. 4 kali 3 120, itu kurang 5 ya. Kurang berapa, Bos? Kurang 4. 120 ditambah 42, 162 kurang 4, berarti 158 butir dalam seminggu. 150 butir. Oke, mantap lur. Jos. Itu kalau ayamnya speknya bagus. Anaknya ini insya Allah lebih bagus. Tetesan telur-telur ini insya Allah spesifikannya lebih oke. Ya, gitu dulu ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol bos. Salam sukses tim wir. Love you full semuanya.